aja sih yang kita pelajari di materi perburuhan dan ketenagakerjaan? Di sini ada 3 poin utama. Yang pertama adalah konsep dan pengertian perburuhan dan ketenagakerjaan. Di sini akan dibahas pengertian perburuhan itu sendiri dan ketenagakerjaan, lalu juga hubungan kerja. Poin yang kedua tentang hubungan industrial. Di sini ada pengertian, pengupahan dan keselamatan kerja, mogok kerja, PHK dan lockout, serta keselamatan dan perlindungan kerja. Lalu poin yang ketiga adalah perselisihan perburuhan. Di sini ada pengertiannya apa, penyidikan, pemidanaan, dan sanksi sosial. Oke, sekarang kita masuk ke poin pertama tentang konsep dan pengertian perburuhan dan ketenagakerjaan. Jadi, tenaga kerja adalah seseorang yang sedang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, serta kondisi kerja yang mempengaruhi lapangan kerja dan produktivitas. Selain pengertian ketenagakerjaan dan perburuhan, di sini ada juga tentang hukum perburuhan. Hukum perburuhan adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan kerja dengan mana terdapat pekerjaan yang dilakukan oleh pihak tenaga kerja kepada pengusaha dengan menerima upah, di mana pengusaha ini terdiri dari beberapa pihak. Selanjutnya ada hubungan kerja. Hubungan kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sektor formal dan kedua adalah sektor informal. Sektor formal merupakan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu atas dasar kepercayaan dan upah. Sedangkan sektor informal adalah hubungan kerja antara pekerja dengan orang perorangan atau beberapa orang yang melakukan usaha bersama yang tidak berbadan hukum atas dasar saling percaya dan sepakat dengan menerima upah. Dalam hubungan industrial, terdapat sebuah perjanjian kerja yang dibuat berlandaskan prinsip-prinsip tertentu. Yang pertama, ada prinsip kemauan bebas dari kedua belah pihak. Prinsip kedua, kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Yang keempat, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan langsung dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu mengenai hubungan industrial. Di sini, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang meliputi pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Nah, hubungan industrial ini dapat terlaksana dengan menggunakan secara industrial yang terdiri dari 1. Serikat pekerja, 2. Organisasi pengusaha, 3. Lembaga kerjasama bipartit, yang keempat, lembaga kerjasama tripartit, kelima, peraturan perusahaan, keenam, kesepakatan kerja bersama atau KKB, dan terakhir adalah penyelesaian perselisihan industrial. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di luar perusahaan maupun di dalam perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, serta bertanggung jawab untuk memperjuangkan, melindungi, serta membela hak dan kepentingan anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh serta keluarganya. Sedangkan organisasi pengusaha adalah suatu wadah atau asosiasi yang dibentuk oleh pengusaha atau gabungan perusahaan untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan para anggotanya dalam hal hubungan industrial, termasuk dialog sosial dan kebijakan ketenagakerjaan. Kemudian, lembaga kerjasama bipartit. Ini adalah sebuah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial antara pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh, atau juga perwakilan pekerja di perusahaan yang belum memiliki serikat pekerja. Selanjutnya, lembaga kerja sama tripartit. Ini adalah sebuah forum dialog sosial ketenagakerjaan yang melibatkan 3 unsur, yaitu pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau buruh, yang bertujuan untuk merumuskan kebijakan dan memecahkan masalah di bidang hubungan industrial secara bersama-sama. Kemudian ada peraturan perusahaan yang merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh pengusaha yang memuat syarat kerja dan tata tertib perusahaan serta hak dan kewajiban pengusaha dan bekerja atau buruh. Peraturan ini wajib dibuat oleh perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 10 orang pekerja. Selanjutnya adalah kesepakatan kerja bersama atau KKB. KKB adalah perjanjian hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha atau gabungan pengusaha yang memuat syarat-syarat tertentu. Hak dan kewajiban kedua belah pihak, kemudian ketentuan lain yang berkaitan dengan hubungan kerja.
Dan yang terakhir adalah penyelesaian perselisihan industrial. Ini adalah sebuah proses penyelesaian sengketa antara pengusaha dan pekerja buruh yang menyangkut hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja melalui mekanisme tertentu seperti mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau melalui pengadilan hubungan industrial. Dalam hubungan industrial terdapat beberapa aspek. Yang pertama itu ada pengupahan dan kesejahteraan pekerja. Apa sih artinya? Di sini pengupahan adalah proses pemberian imbalan kepada pekerja atas jasa atau pekerjaan yang telah mereka lakukan. Sedangkan kesejahteraan pekerja adalah kondisi yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial yang mendukung kehidupan yang layak bagi pekerja. Lalu aspek yang kedua adalah mogok kerja, yaitu tindakan pekerja secara bersama-sama menghentikan atau memperlambat pekerjaan sebagai akibat gagalnya penyelesaian perselisihan industrial yang dilakukan agar pengusaha memenuhi tuntutan pekerja. Yang ketiga adalah PHK. PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena sesuatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Lalu aspek yang keempat adalah lockout, yaitu tindakan dari pengusaha untuk menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan perusahaan sebagai akibat penyelesaian perselisihan industrial yang tidak mencapai kesepakatan. Selanjutnya adalah poin ketiga mengenai perselisihan perburuhan. Perselisihan perburuhan adalah perselisihan mengenai subjek-subjek sebagai berikut. Yang pertama, ada pelaksanaan syarat-syarat kerja di perusahaan. Yang kedua, pelaksanaan norma kerja di perusahaan. Yang ketiga, hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Dan yang keempat, kondisi kerja di perusahaan. Perselisihan perburuhan dapat diselesaikan dengan memakai beberapa alternatif seperti arbitrase dan juga mediasi. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui penunjukan pihak ketiga yang sifatnya netral atau arbiter untuk memberikan putusan yang mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang netral atau mediator membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa memiliki kewenangan untuk memaksakan keputusan. Mediator bertugas untuk memfasilitasi komunikasi dan juga negosiasi antara pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai solusi yang mereka terima. Di sini ada sanksi-sanksi perselisihan dalam perburuhan. Yang pertama itu ada sanksi pidana, yaitu berupa penjara dan denda yang besarnya hukuman tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Yang kedua ada sanksi perdata, seperti ganti rugi jika memang ada kerugian perdata menurut prosedur gugatan perdata biasa atau prosedur-prosedur alternatif. Dan yang ketiga ini ada sanksi administratif. Yang pertama itu ada teguran, lalu peringatan tertulis, denda pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran. Ketujuh ada penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan terakhir adalah pencabutan isi. Itulah video penjelasan mengenai materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum